beberapa teman-teman di komunitasnya Mindstack, mereka menanyakan kepada kami, ini gimana ini? Saya punya kripto di Binance, terus tiba-tiba SEC sekarang, SEC itu seperti OJK-nya Amerika, mereka nuntut sama Binance. Nah, ini apakah kripto saya aman? Apakah harus dipindah cepat-cepat ke Ledger? Harus dicairkan kembali ke Indonesian Rupiah? Harus apa ini? Ya kan? Video ini saya membuat untuk bantu menerangkan kacamata kita terhadap kasus ini dan juga masa depannya kripto pada umumnya. Karena apa itu yang akan terjadi di kasus ini SEC lawan Binance akan ada implikasinya untuk banyak hal seluruh dunia di dunia kripto ke depannya. So, kalau siap mulai, mari kita langsung mulai. Sebelumnya saya mau play dulu. Ini sebenarnya sudah kita omongkan dari jarak jauh banget, setahun lebih. Ini aku play dulu ya. Selain itu, ada juga koin yang pakai proof of authority. Contohnya siapa saja? Binance. Jadi, kalau Anda lihat apakah BNB proof of authority ini. Nah, you kalau mau silahkan baca. Pakai Google Translate ke Indonesia, baca aja gak apa-apa. Penjelasannya sama-sama aja. Ujung-ujungnya dia itu omong panjang lebar, sesimpel apa? Dia cuma bilang, ya berarti kita sama aja kayak bank, gitu loh. Oke? Ada pihak tengah, yaitu sekitar 20 orang yang dipilih oleh Binance, yang cross-check datanya bener gak, kalau ada problem, koreksi. Kalau ada kelebihan supply, potongin supply, dan lain-lain. Berarti itu bukan sistem decentralized, tapi sistem yang sentral. Itu kenapa aku gak mau nabung BNB. So, itu udah lebih dari 1 tahun yang lalu. Ini sebenarnya rekaman dari yang kelompok Mei, tapi sebenarnya komunitas kita dari paling awal, Februari pun, sudah kita warning, 2022, jangan numpuk ke BNB, jangan numpuk ke koin yang sifatnya proof of stake, karena sifatnya mirip sekali kayak sekuritas atau bank gelap. So, nasibnya akan dituntut. Sudah kita kasih buktinya, dan komunitas yang sudah ikutan Mindstack dari dulu, ikut acara live kita di Jago Cuan dan lain-lain, mereka sudah duluan selamat. Tapi aturan proof of authority dan proof of stake ini yang lagi dituntut, diuji di dalam pengadilan Amerika, tidak berlaku untuk yang namanya Bitcoin. Sekali lagi, ini aku bisa putar media yang mana kita sudah terangkan. Bitcoin itu aman dari tuntutan apapun karena dia sifatnya property, bukan sekuritas. Tahun 2018, SEC yaitu OJK-nya versi Amerika, mereka itu menyatakan secara publik Bitcoin dan Ethereum dikategorisasikan sebagai properti bukan sekuritas. So, itu buktinya. Dari awal sampai sekarang, apa yang terjadi SEC menuntut Binance, sebenarnya kita sudah tahu nasibnya akan seperti gitu. Kita nggak tahu akan terjadinya di 2023, tapi sudah tahu jauh-jauh hari akan terjadi. Ngomong gitu, pertanyaan yang paling penting, apakah uang Anda aman ditaruh di Binance? Di sini saya kasih disclaimer sebesar-besarnya, ini bahkan ditaruh di layar, bahwa ini bukan nasihat finansial, bukan nasihat investasi. Anda yang tanggung resiko masing-masing atas keputusan investasi Anda. Kalau kita pribadi di Mindstack dan komunitas Mindstack yang sudah duluan kita bantu jadi kaya lewat dunia ini, kita taruh uang atau kripto kita di wallet sendiri. Oke, so ada perangkat namanya Ledger Nano X, kebetulan yang kita pribadi pakai. Ini cuma satu contoh di antara banyak contoh hardware wallet atau wallet fisik yang sifatnya kayak BCA token gitu loh. Jadi kalau nggak pencet OK, nggak akan kirim dananya. Itu cara terbaik untuk nyimpen kripto aset Anda yang aman dari kejadian hacker, aman dari segala macamnya. Namun ada cara pakainya. Ini yang kita ajarkan di dalam acara Jago Cuan Live, yaitu 3 hari workshop yang sering kita mengadakan. Tapi asal Anda pakai dengan baik, ini udah aman sekali. Impossible dihack, kalau hilang pun bisa digantikan, so sangat-sangat aman. Kalau nggak pakai hardware wallet ini, berhubungan sama Binance-nya sendiri, harus ingat bahwa ini pendapat kami, opini kami, bukan nasihat ya. Ini kasus yang untuk pasar Amerika, so Binance US, bukan Binance seluruh dunia. So apa yang lagi terjadi sekarang hanya isu untuk pasar Amerika saja. Dan kalau Anda lihat kepada daftar koin yang lagi diperkarakan, semua koin yang disebutkan adalah koin proof of stake atau proof of authority, yaitu yang sifatnya mirip kayak sekuritas, bukan properti seperti Bitcoin. So selama Anda nabung dalam bentuk Bitcoin, yaitu yang sudah dari dulu kita bilang, aman-aman aja. Namun kalau Anda masuknya ke BNB atau ke koin macam-macam lah, ada banyak sekali koin yang bukan Bitcoin, yang sifatnya kayak sekuritas, ya
bisa jadi dituntut. Dan harus ingat bahwa yang terima tuntutan bukan hanya Binance, tapi Coinbase. Ini dua exchange terbesar yang beroperasi di Amerika. So, itulah yang lagi terjadi sekarang. Ini kasus yang ada implikasi ke pasar kripto Amerika, bukan seluruh dunia. Pusatnya Binance sendiri di Seychelles, bukan di Amerika. So, kalaupun mereka katakanlah kalah kasus ini sama SEC, nggak ngaruh ke transaksi seluruh dunianya kecuali Amerika. Namun, ini akan jadi kasus precedence. Precedence itu contoh kasus yang bisa digunakan untuk tuntutan di negara-negara lain. So, setelah Amerika ini beres sama tuntutannya, bisa jadi UK ikutan, Australia ikutan, Singapura ikutan, bisa jadi. So, itu satu hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau secara garis besar, kita pribadi ada uang di banyak exchanges. Bukan cuma Binance, tapi di banyak. Ada spread risk kemana-mana, tapi cuma minoritas kecil. Mayoritas uang kita simpen sendiri yang namanya self-custody. Oke, nyimpen sendiri, taruh di wallet sendiri. Gak ada orang lain bisa hack, gak ada orang lain bisa pegang, gak bisa disita, gak bisa dibawa kabur. Semuanya milik kita. Ibaratnya kayak punya emas, taruh di bawah kasur sendiri, gak dititipkan ke toko. Oke, apa itu yang ini gak boleh kasih nasihat ya, tapi kalau saya pribadi punya banyak kripto harus melakukan apa? Ada 3 level. Relatif ke dana Anda punya dana berapa banyak. Ini semua cuma opini saja apa yang saya pribadi lakukan. Kalau dana saya miliaran, multi-miliaran rupiah, pasti pakai yang namanya hardware wallet sejenisnya Ledger Nano atau Trezor. Oke, tentu saja semakin banyak dana Anda, kalau udah hitungan puluhan miliar, punya lebih dari satu perangkat, jaga-jaga kalau satu rusak, hilang apapun, dan gak bisa di-recover, masih ada yang lain cadangan. Oke, itu opsi punya modal banyak sekali. Kalau modalnya mesti hitungan ratusan juta, satu wallet juga gak apa-apa, satu Ledger Nano X. Kalau dana Anda sudah hitungan di bawah 50 juta, agak tidak memadai untuk beli alat Ledger Nano X sendiri, karena di misalkan Tokopedia atau apa, harganya sekitar 2,5 jutaan. Ini plus minus. 2,5 juta kalau dari 50 juta mesti 5%. Oke lah, tapi kalau dananya cuma 10 juta, 2,5 juta itu 25%. Terlalu makan banyak dari total modal Anda. So, kalau modalnya di bawah 50 juta, ini kategori kedua ya. Modalnya di bawah 50, di atas say 5 jutaan. Yang saya pribadi akan lakukan, bukan berarti Anda ikutan ya, adalah buka akun di berbagai macam exchange. So, bukalah di Binance, buka di toko kripto, di rekeningku, di mana, ini saya gak ada sponsor dari manapun ya. Ini terlepas dari semua itu. Saya akan buka di banyak exchange dan taruh sedikit di masing-masingnya. Kalau salah satu exchange kena kasus atau pilot atau ternyata kayak FTX bangkrut dan orangnya curi duitnya, ya kan, kalau sampai seperti begitu, setidaknya sisa modal saya masih aman karena spread kemana-mana. Oke? Lalu kalau uangnya di bawah 5 juta, kalau mau beli Ledger Nano Wallet atau Ledger Nano X hardware wallet juga percuma, kemakan separuh dari modal Anda. Taruh di terlalu banyak exchange, ribet untuk effortnya. Effortnya kan terlalu ribet untuk uang yang di store. Nah, dari situ kalau saya pribadi udah pilih salah satunya yang kemungkinan besar saya bisa percaya. Selanjutnya saya fokus ke income, hasilkan uang lebih banyak untuk nabung lebih besar di crypto dan aset apapun yang sebenarnya mau saya invest. Nah, omong begitu, apa itu yang menurut saya akan terjadi dengan kasus si SEC lawan Binance ini? Sebenarnya kalau kita lihat yang dituntut bukan hanya Binance. Ini sudah saya bilang, dia tuntut Binance, Coinbase. Ini dua exchange terbesar. Sebenarnya yang mereka mau lakukan di Amerika adalah untuk paksa regulasi atas koin-koin yang sifatnya kayak sekuritas, yaitu proof of stake dan proof of authority dan yang lain-lain. Yang sifatnya kayak ada pembagian saham dan ada dividen. Itulah yang namanya staking. Walaupun istilahnya beda, sifatnya mirip kayak dividen. Nah, itu sebenarnya yang diperkarakan. Kok bisa kamu keluarkan koin, issue sekuritas tanpa daftar di SEC, ya kan? So, menurut saya, SEC ini nggak akan utik proof of work coins, yaitu Bitcoin, Dogecoin, dan koin-koin yang benar-benar sifatnya harus ditambang, di mining pakai mesin. Itu sifat koin yang benar-benar property digital, bukan
sekuritas sama sekali. Ini sudah diakuin dari SEC sendiri. So, menurut saya Bitcoin masih aman, Dogecoin masih aman. Ethereum katanya nggak dituntut, tapi sudah ganti ke Proof of Stake, sifatnya mirip kayak sekuritas. Jadi agak soal Ethereum. Tapi kalau kita bilang nasibnya Binance-nya sendiri, kemungkinan besar, ini cuma opini, saya nggak tahu masa depan akan persis kayak apa. Tapi kemungkinan besar Binance akan deal belakangan sama SEC, yaitu settlement di luar keputusan pengadilan. Dan kemungkinan besar akan diminta untuk regulasi. Kalau mau keluarkan koin apapun harus daftar di SEC dan ikuti prosedur mirip kayak IPO, yaitu harus ada prospektus, harus ada auditing, harus ada segala macamnya. Itu sebenarnya hal bagus untuk dunia kripto, berarti jadi lebih resmi. Oke, dan kalau kita lihat ke kejadiannya BlackRock, representatifnya BlackRock sendiri, mereka sudah umumkan secara publik bahwa tren kripto yang mereka lihat akan jadi super besar adalah tokenization of securities. Apa ini tokenization of securities? Kalau dulu mau jual sahamnya Amerika, harus Anda buka akun di Amerika, jadi penduduknya Amerika atau punya rekening bank di Amerika untuk bisa jual belikan sekuritasnya Amerika. Sekarang dengan adanya tokenization, so artinya ada ini saham atau lembar saham yang dijual belikan, tinggal bikinin crypto coin yang kalau you punya koin ini, berarti kamu punya sekuritas ini juga. Oke, itulah yang namanya tokenization of securities. Dan itu market yang BlackRock sendiri, ini kita ngomong institusi finansial terbesar di dunia. Mereka sendiri sudah bilang itulah kesempatan opportunity terbesar untuk next siklus ini. So siap-siap, lihat banyak perusahaan yang sekarang ini IPO atau sekarang ini lagi public companies, mereka akan beralih semua ke dunia kripto. Cetak koin untuk sahamnya mereka, of course dengan ACC SEC dan regulasi yang sesuai. Tapi itu akan membuka pasar sahamnya negara manapun ke seluruh dunia sekaligus, bukan hanya ke orang-orang yang punya akses ke market tersebut. Dan konsep ini bisa dilebarkan lebih besar lagi, bukan hanya ke tokenization of securities, yaitu ke saham dan lain-lain yang sifatnya sekuritas, tapi bisa ke real estate juga. Ini sebenarnya sudah kita bahas dari Februari 2022 begitu kita bilang soal NFTs. Oke, ada videonya nanti di link di layar dan di deskripsi. Di video tersebut sudah saya bilang real estate, yaitu property. Kalau sekarang ini ada hotel yang super besar, super mahal, hasil rentnya atau sewanya sangat tinggi, yaitu mereka sewa per kamar ya. Mau dijual kan susah ya, cari satu pembeli yang punya puluhan triliun atau berapapun itulah. Jadi caranya bikin token, bikin kripto yang ibaratnya jual lembar saham hotel dalam bentuk kripto. Itu cuma ibarat doang, tentu saja legalitasnya nggak persis kayak gitu. Tapi ibaratnya satu hotel bisa dijual receh. Biasanya kalau mau satu tanah dijual ke banyak orang harus bangun apartemen, jual rumah susunan ya kan. Nah, strata title namanya. Kalau ada kripto malah bisa satu tanah besar pecah ke banyak token, pecah ke banyak koin dan jual seolah-olah kayak saham. Siapa yang punya ada hak atas sewa atas kamar itu, atau ada hak untuk pakai sekian hari per tahun, atau ada hak untuk profit share ketika udah dijual, nanti profitnya dicairkan sesuai pemegang koinnya jumlahnya berapa banyak ya kan. Banyak possibility yang kebuka dengan yang namanya tokenization of securities and real assets. Oke, ini yang di dunia kripto kita panggil real world assets. So, itu pendapat saya. Ini hanya opini. Sekali lagi disclaimer, gak ada nasihat hukum, gak ada nasihat investasi ya. Semuanya cuma opini saja, tentu saja cross check sendiri. Tapi kalau Anda lihat ke rekam jejaknya kami di Mindstack, apa yang kita prediksi rata-rata terjadi sih. So, semoga itu bantu Anda untuk bisa dapat pandangan yang lebih akurat tentang kejadian SEC lawan Binance dan tentang kemajuannya kripto pada umumnya. Kalau Anda suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe ke channelnya Mindstack, ikut join jadi member di YouTube channelnya Mindstack juga. Itu program yang mana kita secara live setiap bulan kumpul di live stream, dan juga kita menyediakan lebih dari 70 video kursus tentang gimana cara hasilkan uang online sebagai insider di channel Mindstack ini. So silakan join, share video ini ke teman-teman, kasih komen apa yang Anda mau kita bahas di next video, dan sampai jumpa di video selanjutnya.